Menegakkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Pada malam hari ini Pondok Pesantren Al-Mansur kedatangan tamu istimewa dan juga kota Kediri secara umum, yaitu tamu dari negeri yang jauh di sana, Ustadzuna Ustadz Ali Ahmad bin Umar Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah salah satu ustadz yang tidak perlu lagi kita perkenalkan, karena insya Allah semuanya sudah mengenal beliau, bagaimana kiprah dakwah beliau yang suka, kalau bahasanya Pak Jokowi, belusukan ya ke pedalaman-pedalaman, dan beliau baru saja dari pedalaman Kalimantan juga selama 5 hari saja, 5 hari Masya Allah. Dan tadi kami jemput di bandara, suaranya sudah mulai habis juga, dan masih berkenan untuk mengisi dan berbagi ilmu di Pondok Pesantren Al-Mansur Al-Islami yang kita cintai ini. Maka saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami oleh beliau hafizahullah. Tanpa berpanjang kata lagi, dan kami tidak ingin juga untuk mengambil waktu dari faidah-faidah yang akan beliau sampaikan, maka kami persilahkan kepada Ustaz untuk memulai kajian pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fid din, azizani azikumullah. Alhamdulillah, sebenarnya sudah lama mau kemari. Kalau ke Kediri sudah pernah. Biasanya kalau ada acara di Malang, singgahnya kemana-mana. Namun untuk ke sini rasanya udah berapa kali ya, mau kemari kadar Allah. Kemarin ada kesempatan ke Kalimantan, ya pulang harus singgah kemari. Baik, karena itu saya tak tahu apa materi malam ini. Tak pakai judul. Tak ada judul. Ya, baik. Kalau dia materi tak ada judul, kita akan mencari khas yang khusus lagi dari tidak ada wasiat yang paling bagus untuk kita ambil hari ini melebihi daripada wasiat yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua sahabat mulia, Abu Dzar Al-Ghifari dan juga Mu'adz bin Jabal. Karena ini berkaitan tentang bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana kita menjaga hubungan kepada Allah, bagaimana kita menjaga hubungan pada diri kita, dan bagaimana kita menjaga hubungan dengan manusia lainnya. Kalau dua sahabat mulia Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari membutuhkan wasiat Nabi, kita yang hidup jauh di zaman Nabi ini lebih membutuhkan wasiat itu lagi. Zaman penuh fitnah, musibah di mana-mana. Setiap orang ingin lari dari kematian, ingin selamat dari corona, ternyata mati ditabrak corona. Kan sama-sama corona tuh. Yang satu virus corona, yang satu mobil corona, sama-sama corona. Namun kematian tetap tidak bisa dielakkan.
Wa mal mautu illa sarikun dakasahsuhu yasudu bila kafil wa yas'a bila rijlin. Tidaklah kematian kecuali seperti pencuri tanpa bayangan, menarik tanpa tangan, berjalan tanpa kaki. Barang siapa yang tidak mati oleh pedang, maka dia akan mati oleh sebab yang lainnya. Tanawwa'atil asbab fal mautun wahid. Sangat banyak sebab kematian, namun kematian hanya satu. Dia akan memisahkan kita dari dunia kita. Maka wasiat ini perlu kita perhatikan. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus, beliau meminta, ya Nabi Allah usini, wahai Nabi Allah, beri aku wasiat. Lalu Rasulullah SAW memberi wasiat dengan wasiat, 3 wasiat yang selalu kita ingat-ingat, kadang sering kita ulang. Pertama kata Rasulullah SAW, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Yang kedua, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapuskan keburukan. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Perhatikan 3 wasiat ini. Ini sering saya sebut wasiat kehidupan kita. Wasiat taqwa. Wasiat yang disampaikan oleh Nabi agar kita menjaga takwa, pada hakikatnya adalah tuntunan bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Jami' As-Sahih nomor 97 ini. Jadi perhatikan ini hadis. Wasiat takwa diberikan kepada kita, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Istiqamahlah dalam takwa. Karena berkaitan dengan ini ada hadis yang lain lagi, la'alamanna fi ummati aqwamun atallah yaumal qiyamah bihasanati timsalul jibal ti'ama bidan. Aku mengetahui di tengah umatku ini orang yang datang kepada Allah dengan kebaikan yang banyak seperti gunung Ti'amah, banyak kebaikannya. Tiba-tiba kata Rasulullah, faja'alahu haba'an mansura. Tiba-tiba Allah jadikan semua amalannya itu seperti debu yang berterbangan. Sudah ngumpul amalan banyak, dikumpulkan, dilihatkan di hadapan Allah. Allah hadapkan kepada dia amalan yang banyak diperhatikan. Namun Allah jadikan semua amalan itu seperti debu yang berterbangan. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi SAW dan meminta, ya Rasulullah, sibhum lana wajilhum alaina. Ya Rasulullah, tolong sebutkan siapa mereka, apa ciri-ciri mereka, alla nakuna fihim wa nahnu la na'lam, agar kami tidak masuk golongan itu. Siapa golongannya? Yang banyak amalan kebaikan namun Allah tidak menerimanya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Amma annahum min jildatikum. Mereka itu dari golongan kalian, ya'khuzuna minal lail kama ta'khuzun. Mereka juga salat malam sama seperti kalian, atau mereka mengerjakan ibadah-ibadah sunnah seperti kalian. Tapi kata Rasulullah, mereka ini idza khalau bi muharibillah, kalau mereka berduaan dengan yang diharamkan Allah, intakihuha, mereka kerjakan yang haram. Apa maknanya? Tidak istiqomah. Kalau ramai orang, jadi orang takwa kelihatannya. Tapi kalau sudah sepi, tak ada orang, hilang lagi ketakwaannya kepada Allah. Maka itu penting, artinya bagaimana kita menelusuri jalan untuk istiqomah. Kita setiap hari minta ihdinas siratal mustaqim,
Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang lapang, luas, tidak ada tanjakan, tidak ada duri, tak ada lubang, mulus jalannya. Itu jalan yang lurus. Ini al-Islam, al-haq, Al-Quran. Inilah jalan yang lurus. Dikisahkan Rasulullah menulis, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasulullah menulis untuk kami satu garis lurus, lalu berkata, hazihi sabil, ini sabil mustaqim, ini jalanku yang lurus. Lalu Rasul buat jalan kiri kanan, hazihi subul, ini jalan-jalan selain jalan yang lurus ini. Di dalam jalan-jalan ini ada syaitan yang berdakwah kepadanya. Maka jangan heran kalau kita bawa dakwah al-haq bertahun-tahun masih dicurigai orang. Tapi kalau tengok ada orang ngaku jadi nabi, tak lama tu banyak pengikut tu. Kemarin ada yang tukang garuk-garuk punggung, dapat duit keluar. Siapa di sini nama? Kayaknya apa? Tidak taat pribadi atau taat pribadi. Cuman garuk-garuk punggung aja keluar duit kan. Kalau dia betul bisa begitu, suruh aja orang garuk punggungnya biar keluar duit semuanya. Kan pergi ke lapangan, ayo siapa butuh duit garuk punggung saya, kan gitu. Banyak juga yang ikut. Dulu ada yang bertapa 4 bulan, keluar jadi nabi. Mas Sodik jadi nabi, ada juga yang ikut. Kenapa? Ada yang berdakwah kepadanya. Senang, tapi yang jalan yang hak tidak. Lihat kitab Muqaddimah kitab Qiyamul Ramadan. Di situ ada hadis dikeluarkan oleh Syekh Albani dari Muaz bin Jabal tentang keadaan kaum muslimin. Bagaimana keadaan kalian akhir zaman apabila kalian mengamalkan satu yang bukan sunnah, diamalkan mulai dari lahir sampai pikun, itu saja amalan. Lalu yang bukan sunnah ini langsung karena saking lamanya diamalkan, diangkatlah dia menjadi sunnah. Lalu ketika yang bukan sunnah ini dikerjakan, apa kata mereka? Ghayyiratis sunnah. Sunnah sudah ditinggalkan. Padahal dia memang bukan sunnah. Hari ini terjadi tak? Terjadi. Kita tinggalkan yang sebenarnya bukan sunnah. Tapi apa kata orang? Tidak menyintai sunnah. Padahal yang diamalkan sebenarnya bukan. Kapan itu terjadi? Jika para qari kalian sudah banyak, yang pahamnya sedikit. Umara kalian banyak, ya. Sementara yang amanah sedikit. Orang bodoh banyak, ulama kalian sedikit, yang bodohnya banyak. Berfatwa lagi, semuanya muncul. Lalu apa lagi? Orang menuntut ilmu, tapi bukan ilmu agama. Kalaupun menuntut ilmu bukan ilmu agama, lagi yufaqihu bi ghairi din, mereka memperdalam tapi bukan ilmu agama. Yang parah lagi, mereka mencari dunia dengan amalan akhirat. Kadang-kadang ada orang tua suruh anaknya, nak jadi ustaz lah, kata dia. Nanti kan kalau diundang-undangkan viral, lumayan juga bayarannya nanti kan. Nah, apalah Quran. Tujuannya tak ada lain, banyak amalan dunia. Sehingga kita lihat banyak orang kalau nang sekolah nanya dulu, ini nanti sekolah nih anak saya mau jadi apa? Loh, memangnya anak dia bukan orang. Kenapa dia nanya lagi? Ini anak saya mau jadi apa? Tentu kita nanya, ini bapak nih anaknya, anak apa sekarang nih? Kok bisa nanya lagi anaknya mau jadi apa? Memangnya anak kita jadi jadian? Enggak kan? Udah jadi orang gitu. Kita cinta, kembali kita ini ketakwaan kepada Allah.
Lalu bagaimana memaknai? Nah, kita minta selalu istiqomah. Tunjukilah kami di jalan lurus, istiqomahkan kami di jalan yang lurus ini. Karena banyak orang yang akan menarik sunnah dari kita. Banyak aliran-aliran yang muncul. Memegang sunnah seperti menggenggam bara api. Pahala akhir zaman yang mengamalkan sunnah, dia akan mendapatkan pahala seperti sahabat yang 50 sahabat yang mengamalkan sunnah. Tapi jangan salah paham. Kadang-kadang kita salah paham. Kan 50 sahabat. Memangnya ente lebih hebat dari sahabat apa? Kan kata Rasulullah pahala. Ingat. Kita contohkan gini. Logika matematikanya salah. Kalau dia menganggap dengan gitu berarti dia lebih hebat dari sahabat. Saya contohkan. Ini satu sunnah yang kita dapat. Sahabat mengamalkannya. Lalu kita mengamalkannya. Kita dapat berapa pahala? 50 sahabat. Sahabat dapat pahala berapa? Berapa sahabat pahalanya? 51 ya akhi. Sahabat mengamalkan dan dia juga dapat pahala kita yang 50. Bukankah dia orang yang mengajak pada kebaikan, dia akan dapat pahala seperti orang mengamalkan kebaikan itu tanpa mengurangi. Sahabat mengamalkan 1. Kita mengamalkan dapat 50. Berarti sahabat kita dapat dari sahabat. Berarti sahabat dapat berapa? 51. Itu kalau sekiranya yang mengamalkan cuman kita saja. Loh, memangnya dari zaman dulu cuman kita yang mengamalkan? Enggak. Kalau di sini ada 100 orang, kita kan cuma dapat 50. Sahabat dapat berapa? 50 kali 1 kali 100. Untuk bayangkan dari zaman dulu. Jadi tak bisa kedudukan kita itu lebih tinggi dari sahabat dalam amalan. Pahala iya, itu kan anjuran biasa aja. Tapi tidak menunjukkan bahwa kita lebih mulia. Enggak. Presiden gajinya lebih kecil dari direktur BUMN. Tapi kedudukan macam apa? Lihat gaji. Ini gaji orang besar-besar aja keduduknya. Belum tentu. Di sisi Allah. Amalan kita kepada sunnah. Berat. Nih anak. Santri. Berapa orang sekarang? 300-an putra putri. Putra aja nih ya. Putra putri. Iya. 300-an. Subhanallah. Nah semuanya. Semangat. Untuk belajar. Nah, kembali kita. Bagaimana istiqomah tadi? Kita minta kepada Allah. Tentu kita harus pertama jelas doa. Karena kita tidak bisa. Rasulullah saja berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala ta'atik atau ala dinik. Bagaimana kita tidak berdoa kepada Allah? Orang kini lemah doa. Ya Ustaz, doa-doa saja. Kapan berjuang? Loh, untuk pandai berdoa itu aja perjuangan Pak. Berjuang orang untuk bisa berdoa tuh. Bahwa ada orang berdoa. Jangan tidak aja istilah Melayu tuh. Angkat tangan tapi hatinya kosong. Kalau boleh diartikan cara minta itu, ya Allah, kalau mau bagi-bagi, ya kalau tidak terserah sajalah gitu. Lalu minta Rabbana atina fid dunya. Apalagi kalau dia dipimpin, dia cuman gini aja tuh. Amin. Amin. Kadang ngomong lagi sebelah, sebentar amin ngomong. Lalu bagaimana akan dikabulkan Allah? Tidak ada. Berdoa itu aja perlu perjuangan untuk pandai berdoa. Untuk belajar. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita minta. Kita ngamin juga. Tahu paling tidak apa yang kita minta. Kita tengok ada orang nangis-nangis minta. Ente ngapa nangis? Saya minta anak yang soleh dan soleha Pak Ustaz. Udah berapa lama minta? Udah 10 tahun belum dikabulkan juga Pak Ustaz. Udah ada istri? Belum Pak. Kan? Masa belum punya istri sudah minta? Anak harusnya dia minta istri. Itu pun harus benar minta. Kalau dia minta ya Allah berikan istri soleh, amarah soleh. Harusnya istri soleha, bukan istri soleh. Anda kan belajar. Tapi mereka
tidak yakin pada doa. Tidak yakin pada doa. Sahabat dulu kalau perang, Umar bin Khattab, saya lupa nama seorang tabi'in yang doanya makbul. Ya, kalau pergi perang dia hanya ingin jadi, saya boleh ikut di sini di pasukan yang ini, tapi yang azannya cuma saya. Kalau diizinkan saya ikut perang. Yang bawa barang juga saya. Kalau diizinkan saya ikut perang, kalau tidak saya tak ikut. Tapi semuanya kalau dulu dia mau ikut, semuanya senang. Suatu ketika sedang perang berkecamuk, lalu ditanya, mana si Fulan? Si Fulan sedang solat, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada khalifah, aku lebih senang dengan munajatnya kepada Allah daripada 10 orang yang maju ke medan. Kenapa? Makbul doanya. Kita tak yakin pada doa. Itu salah satunya. Itu tadi minta tu antara iya dengan tidak. Tadilah berdoa maghrib. Kadang-kadang tu tanpa harapan. Kita tu kalau sudah betul terdesak, baru nampak doanya tu sungguh-sungguh tak. Tiba-tiba api menyala, mau bakar rumah. Pemadam kebakaran tak ada. Semua payah, susah semuanya. Jam 10 lagi, tiba-tiba azan berkumandang. Orang pun jadi heran kan. Siapa yang azan jam 10 ini? Si Fulan. Kok pandai azan ya? Solat tak tahu. Tak pernah, kok pandai azan? Iya, karena api itu sudah mau membakar rumahnya. Tapi berdoa tak pandai, tak pernah belajar. Dulu pernah ikut didikan subuh, belajar azan. Itu pun kinilah bercampur dengan qomat. Minta, tapi langsung dikabulkan Allah. Ternyata api padam. Coba lihat besok dia di warung kopi, apa ceritanya? Gimana? Katanya kampung mau terbakar. Iya, kalau saya tidak azan, wah, habis itu kampung. Allah. Dia yang menyelamatkan kampung. Tentu kita bilang, kalau gitu nanti kalau ada kebakaran, Anda minta antum yang azannya. Jadi dia jadwal kebakaran aja suruh dia azan. Lihat, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa. Setelah itu usaha kita menyongsong agar istiqamah. Tentu ilmu. Hadiri majelis-majelis ilmu. Perbarui semuanya. Jangan takut. Jangan. Majelis ilmu dimanapun. Bayangkan kita duduk. Selama duduk sampai kita waktu itu. Selama itu kita dinilai yang solat sunnah. Didoakan malaikat. Agar diampuni. Dilindungi rahmat Allah. Kita tahu hadis-hadis Nabi tentang keutamaan. Kalau siaran-siaran langsung tidak berjalan, cuma dapat dengar saja ikhwan, tidak dapat pahala. Hadir majelis ilmu tidak dapat pahala perjalanan. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah, atau yarji'an, barang siapa keluar rumah untuk memahami agamanya, berada di jalan Allah sampai kembalinya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan minal jannah, dilapangkan jalan mereka menuju surga. Ma min qaumin yatami'una fi baitin min buyutillahi ta'allamuna al-Qur'an wa yatadarrasu bainahum ila khafat 'alaihim malaika wa ghashiyatuhum rahmah wa tanazzalat alaihim sakinah. Tidaklah satu kaum yang duduk salah satu rumah Allah mempelajari Al-Quran, yatluna al-kitab Allah. Di dalam riwayat yang lain, mereka mentadarusnya, membacanya, memahaminya. Illa khaffat alaihim malaika, kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Malaikat sayar berjalan mencari majelis ilmu yang dibacakan kitab Allah. Kalau bertemu, mereka mengepakkan sayapnya dan mendoakan agar yang ada di dalam majelis diampuni oleh Allah. Kenapa kita tidak mau datang hadir majelis ilmu, duduk? Ya tentu ada tertib dalam menuntut ilmu. Ya, tenang, waktu tenang dibutuhkan. Hadir dalam majelis ilmu apapun. Sempat, mampu, catat. Tidak, dengar. 5.000 yang belajar pada Imam Ahmad. 500 orang yang mencatat. Yang lainnya tidak. Apa yang dilihat? Akhlaknya Imam Ahmad. Adabnya Imam Ahmad. Maka berguru pun nengok juga guru adabnya. Karena adab baik. Kalau kami belajar hadis 10 tahun, kata ulama, kami belajar adab 20 tahun. Karena kadang-kadang ada punya ilmu, tak punya adab. Ilmu ada, tapi adab tak ada. Maka dia harus iring. Ilmu seperti mutiara, adab pengikat. Kalau kita punya batu cincin, batu mutiara,
mau dijadikan cincin, kan harus diberi ikatan yang cantik tuh. Tapi coba ini batu mutiara yang asli, ambil tali rapia, dicomberan tuh, hitam lagi, diikat itu mutiara. Yakin tak itu mutiara asli? Ada tak orang yakin? Tidak ada orang yakin. Kenapa? Karena ikatannya tak baik. Akhlak mutiara yang indah, akidah yang sahih mutiara yang indah. Lalu bagaimana kita turun ke masyarakat? Kalau dia tidak diikati dengan akhlak yang mulia, tak ada orang tertarik. Tak akan ada orang yang tertarik. Lihat seperti itu. Nah, lihat, tuntut ilmu adab ini. Tentu ke berikut, cari teman. Kawan itu punya pengaruh besar untuk istiqomah. Lihat paman Nabi yang membela Nabi, berjuang bersama Nabi, tapi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Pengaruh kawan. Maka pilih kawan, jangan sembarangan. Persahabatan, ya. Alhamdulillah di Kediri cukup besar ya kabupaten. Kabupaten atau apa? Kota Madia cukup besar. Ana rasa yayasan-yayasan salaf sangat banyak mungkin di sini. Ada puluhan. Hah? Hampir puluhan. Kalau Pekanbaru kini baru 31. Satu kota. Bukan Riau ya. Hanya di Pekanbaru 31. Tak banyak kan? Tak banyak. Tapi setiap bulan semuanya berkumpul. Ustadz-ustadznya duduk berkumpul. Hanya makan sudah. Kenapa kita tidak bisa bersatu di atas manhaj yang hak? Sementara musuh ini yang lebih parah lagi berkelahi gara-gara duit orang. Nah ini yang lebih parah lagi hidup kita tuh. Harta orang kita bertengkar berkelahi gara-gara duit orang. Kalau uang kita sendiri kita pertahankan, mati syahid ya. Tapi kalau duit orang bisa mati sakit. Nah pilih teman, pertemanan ini secara umum. Kemudian takwa itu sendiri secara umum juga kita pahami, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tetapi kita ingin lebih lengkap lagi. Karena banyak orang mengerjakan perintah Allah, tapi seleranya masing-masing. Karena Imam Hasan Al-Basri berkata, persoalan hamba dengan Rabb yang ia cintai bukan persoalan bagaimana mereka membuktikan cintanya kepada Allah, tapi persoalannya adalah bagaimana dengan bukti itu dia mendapatkan cinta Allah. Tukang ngebom, alasannya apa tuh? Cinta Islam, cinta Allah, bela Islam. Apakah dengan mengebom atau bom bunuh diri itu dia mendapatkan cinta Allah? Tidak. Karena tak ada hadis apapun yang menerangkan bahwasanya di surga ada pintu orang mati bunuh diri. Entahlah kalau antum-antum sini ada belajar, ini ada salah satu pintu surga, namanya pintu mati bunuh diri. Tidak ada. Yang ada neraka orang mati bunuh diri. Orang mati bunuh diri dengan panah, diazab dengan panah. Meloncat dari bukit, dia akan diazab meloncat dari bukit. Dengan bom, besok dia kena azab dengan bom juga. Kalau sekiranya bunuh diri itu bisa masuk surga, ngapain kita bunuh orang? Duduk aja sendiri gitu, ambil pisau, mati. Utang lunas. Bidadari sudah nunggu, subhanallah. Langsung di surga, kan ditunggu bidadari. Orang kita di sini melamar aja sudah ditolak-tolak ramai orang. Udah hampir anak orang sekampung dinazar, tapi tak ada yang diterima. Dan nazar semua ini dilihat, nazar ya gagal, dilihat ini gagal juga, dilihat ini mau, sudah makan di rumahnya tuh, bayangkan tuh lah berapa ayam bakar yang habis.
Pulang tak jadi lagi. Nah, ini ada kesempatan mati bunuh diri langsung nanti oleh bidadari. Ngapain antum repot-repot? Duduk aja tuh, mati. Gitu. Paling tidak di pohon cabai pun bunuh diri tak masalah. Ya, ngapa tuh? Mau mati. Kenapa? Melamar tak laku juga kan? Gitu. Dunia akan kiamat tak lama lagi kan? Menurut kisah. Kan dunia umat Islam tuh tahun berapa habis? Tahun berapa? 1500. Antum belum menikah. Allah, rugi besar antum. Nikah belum. Tahun 1500 dunia kiamat. Jodoh tak dapat. Benar-benar rugi antum ya. Jadi jodoh banyak-banyak. Ngapain Nabi aja ditanya kapan hari kiamat? Tak berani nyebutkan tahun. Hanya tanda-tandanya saja. Ini ada orang berani nyebutkan tahunnya. Berarti tinggal 59 tahun lagi usia kita. Padahal hadis yang sahih menerangkan jarak matahari terbit dari barat, peniupan sangkakala itu 150 tahun. Hari ini sebut ini adalah tahun-tahun terakhir Dajjal akan turun. 3 tahun Dajjal itu akan turun. Sepertiga air di langit tak turunkan Allah. 2 tahun akan turun. Separuh air langit tidak diturunkan Allah. Setahun lagi Dajjal akan keluar itu, ya. Kalau bukan kena binatang, Allah tidak turunkan hujan. Hari ini di mana-mana hujan, banjir. Lihat, artinya sudah prediksi itu jelas salah. Kenapa menghitung-hitung? Tanda di kiamat itu sudah banyak, tidak perlu dikait-kaitkan. Apalagi kita ngaitkan dengan negeri kita sendiri. Asal ada kejadian, kaitkan negeri kita. Ada kejadian, kaitkan negeri kita. Memangnya kiamat itu cuma di negeri kita ya? Sebanyak-banyak kiamat seluruhnya bukan negeri kita. Ini Ka'bah, pintu Ka'bah sudah ada terperistiwa berdarah. Dari ujung sini kalau kita tarik sampai ke negeri kita. Memangnya negeri yang dekat ini tak kena? Jangan ikut-ikut yang pola-pola seperti itu, ya, perhitungan seperti itu, ya. Sudah ada tanda-tanda hari kiamat disebutkan Nabi yang sahih. Nah, maka kita ambil dulu takwa. Amalun bi ta'atillah wa ibtigha'i mardatillah wal khawfi li'azabillah wa intihai ma'siyatillah wa iqamatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tapi semuanya itu ala nuri minallah. Ya. 5 unsur ada di dalam takwa. Beramal karena Allah. Karena mengharapkan ridho Allah. Takut azab Allah. Menghentikan maksiat kepada Allah. Menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Semua ini dilakukan mesti ala nuri minallah, atas syariat Allah. Amalun bi ta'atillah, beramal karena taat kepada Allah. Karena kita ini makhluk, Allah khalik. Kita wajib mentaati sang pencipta kita. Khalik pencipta kita. Kalau kita jadi hamba Allah untung. Kalau kita jadi hamba manusia, kita dihinakan. Budak di zaman dulu itu yang menjadi hamba, apapun yang ia kerjakan milik tuannya. Kalau kita jadi hamba Allah, apapun yang kita kerjakan tidak untuk Allah. Infak, kata kita untuk Islam, untuk ini. Ya, pada hakikatnya infak kita, sedekah kita itu untuk diri kita. Allah tak punya kepentingan dengan kita. Allah maha kaya. Tidak kita bela Islam, tidak kita ini Islam. Allah tetap akan tinggikan Islam. Islam ini agama Allah. Kita berinfak, kita sedekah, itu sebenarnya untuk diri kita. Semakin banyak kita keluarkan, semakin banyak yang kita simpan. Tapi masalahnya sekarang kita selalu mengeluarkan yang paling kecil dari yang punya kita. Mengeluarkan infak sekecil-kecilnya, dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi. Sedekah kapitalis. Iya. Itu sedekahnya. Sekali dibuka kotak infak oleh panitia, silau. Mata memandang. Kenapa? Berkilau-kilau dunia. Kenapa?
Akhirnya keluar pengumuman, alhamdulillah daurah malam ini dapat uang 2 kilo. Kok pakai kilo? Ngapain uang receh itu dihitung-hitung? Di kilo aja sudah selesai. Iya akhi, mau masuk surga 500. Keterlaluan itu. Masuk WC umum 500, bisa masuk tak bisa keluar. Lah buang air besar, buang air kecil 1000. Air besar 1500, antum bayar 500, dikunci dari luar. Enggak boleh. Ini mau masuk surga. Allah, benar-benar lagi ini. Kalau sudah mau masuk surga, itu pun malu-malu. Kenapa kota infak itu sudah berlubang, sudah gelap? Kenapa kita tutup-tutup juga kalau masukkan? Kan lewat kota infak, tutup. Kan diginikan, kan apa salahnya? Orang tahu kita mau berinfak. Memangnya kalau kita nutup gini orang tak tahu kita berinfak, kecuali kita nak ngambil duit di situ. Kan tahu juga orang. Antum tutup gini, antum tidak tutup, orang tetap tahu bahwa kita berinfak. Beda Ustaz. Kalau begini kan nampak, tapi kalau begini kan tak nampak duitnya, bahwa itu kecil yang kita masukkan. Kalau besar tak masalah Ustaz, dia tahu ini masalahnya kecil Ustaz. Sisa belanja pasar tadi adalah 500 yang ngumpul-ngumpul. Perhatikan, wajib taat kepada Allah. Allah perintahkan. Imam Ibnu Qayyim katakan, ketaatan hamba kepada Allah dan Rasul itu dikalahkan ketaatan mereka kepada tukang cukur. Tukang cukur, tukang gunting sekarang. Di sini apa nih? Tukang cukur. Tengok kita kalau pergi tukang cukur. Walaupun gagah kita bilang, Pak, cukur rambut. Kata tukang cukur, duduk. Mau berdiri atau duduk? Duduk. Udah itu dipegangnya kepala. Mereng. Mereng. Tolaknya ke belakang. Ke belakang. Tak ada melawan ikhwan. Patuh. Diambilnya gunting, ditarik rambut. Belum. Sudah selesai diambilnya pisau. Tajam. Dia ngasah di depan kita lagi tuh. Lama tak potong gitu. Gini. Mau lari tak? Lari guntingan tak selesai. Patuh, lalu sudah tajam langsung leher, ya. Nah itu dia. Ini kurang baterai. Biasanya anak ngaji, habis kajian itu. Kita isi terus. Iya. Wah ini bisa satu termos esnya Pak. Es ini nikmat ikhwan. Subhanallah. Surga pakai es. Surga. Neraka tak pakai es. Kalau pakai es jadi apa? Seraka. Surga. Subhanallah. Nikmat. Suami pakai es. Istri pakai es. Subhanallah. Es itu nikmat sekali. Makan soto aja nak pakai es. Coba antum buang esnya, apa jadinya? Oto. Siapa yang mau makan oto? Itu nikmatnya es. Tapi ingat, setan juga pakai es. Jangan yang enak-enak aja antum mau. Iblis juga pakai es. Tadi kan wajib taat. Nah, ketika tukang cukur berlaku kepada kita, kita setia, kita tunduk, kita patuh. Kenapa patuh? Pisau sudah di leher, tidak ada kecemasan, dan kita patuh karena kita baik sangka kepada tukang cukur bahwa apapun yang ia lakukan pada kita hanya ingin memperbaiki penampilan kita. Adakah kita baik sangka pada Allah dan Rasul? Bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul baik untuk kita, apa yang dicegah oleh Allah dan Rasul pasti buruk untuk kita. Adakah kita baik sangka? Ternyata kita buruk sangka kepada Allah. Disuruh ya akhi, itu celananya kok masih isbal. Umpamanya nih, payah Ustaz. Apa payah? Kan disuruh potong paling-paling celana kita, bukan disuruh potong celana orang. Memangnya disuruh potong celana orang apa? Kan celana kita.
motongnya pun sebelum dipakai. Jangan waktu makai motongnya. Kan tak ada masalah. Tapi orang apa lihat ini? Kalau lihat orang pakai celana di atas mata kaki, asing. Tapi nengok perempuan celananya di atas lutut, asing. Beda-beda tipe saja dia. Asing dengan asing. Azan. Iya. Terus gimana? Oh, berarti lanjut ya. Ya, kalau mau azan sekarang, kalau dulu sudah azan. Kita sekarang azan dulu. Oh, tak bisa. Kalau mau azan sekarang. Kalau dulu sudah azan, ya. Kita ini ngomong kadang-kadang enggak apa juga ya. Azan dulu ya. Ya, azan. Baik. Kita lanjutkan. Bahwasanya ini kewajiban taat kepada Allah. Nah, untuk taat ala nuri min Allah, tidak bisa kita buat karang-karang sendiri. Ingin amal soleh begini, ingin muji Rasul buat sendiri, semua karang sendiri. Tak bisa. Ada standar kan, kita harus tahu. Begitu juga harapan kita. Tidak ada yang kita harapkan kecuali Allah. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tiga ini, harapan ini, ketaatan, intinya adalah ada kecintaan, harapan dan takut. Ini bagian cinta, harapan dan takut, bagian dari ibadah itu sendiri. Tapi semua itu dilakukan mesti atas syariat Allah. Menghentikan maksiat kepada Allah. Kemudian menegakkan amal ma'ruf. Amal ma'ruf nahi munkar ala nuri min Allah. Tidak bisa menegakkan amal ma'ruf menurut selera kita. Suatu ketika Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melihat bersama muridnya, melihat orang Tatar mabuk-mabukan. Tapi Syekh Islam tidak menegur mereka. Tidak ditegur, dibiarkan aja mereka mabuk-mabuk. Lalu muridnya berkata, "Ya Syekh, kenapa engkau tidak mencegah mereka?" Apa jawab Syekh Islam? Biarkan mereka. Karena kalau mereka dalam keadaan mabuk, mereka tidak akan membunuh kaum muslimin, tidak akan merampok, tidak mengganggu kehormatan wanita muslimah. Tapi kalau mereka berhenti dari mabuk, dia akan merampok kaum muslimin, ya, memperkosa wanita muslimah, mudaratnya lebih besar. Lihat etika amal ma'ruf nahi munkar. Bukan pakai karangan-karangan kita sendiri. Kita ingin buat mencegah kemungkaran menurut selera kita, tidak. Ada adab, ada aturan. Kalau Nabi saja berdakwah sampai 23 tahun. Masa kita berdakwah 2-3 bulan orang berhasil. Hebat betul kita dari Nabi nampaknya. Sabar. Dakwah sabar. Lama. Apalagi lawat lingkungan ini. Sabar. Lembut. Ya. Tidak ada kekasaran di dalamnya. Tentu dengan logika yang sederhana. Kemudian dengan dalil yang jelas dan tegas. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam muqaddimah, kalau tidak salah tafsir surah Yasin atau juz amma, saya lupa. Apa kata beliau? Hari ini kita tidak hanya membutuhkan ketajaman hujjah, dalil, tapi juga kita dibutuhkan ketajaman logika dalil. Dalil sudah bisa kita beri. Ada orang sebagian menerima dalil, tapi kadang ada orang tidak mau menerima dalil, tapi dia mungkin perlu logika dalil, bukan logika filsafat. Filsafat tak perlu kita belajar. Orang filsafat kalau ditanya di mana kuping, kalau di sini kan enak tuh, enggak, dia muter. Di sini kata dia, jauh betul muternya. Kalau kita senang mana kuping, ini sudah, enggak perlu kita belajar. Karena mereka mengandalkan akal mereka. Akal mereka tidak berdasar kepada pemikiran mereka, tidak berdasar kepada kitab Allah dan sunnah Nabi, maka lemah. Apa kata tokoh mereka? Aristoteles yang kufar. Kalau kalian mau mendapat kebenaran yang paling benar, buang kebenaran yang ada, masukkan keraguan-raguan. Itu siapa yang kuliah dapat semua tuh. Mulailah dengan ragu-ragu. Bangga pula tuh belajar ilmu yang tak bisa dipraktekkan. Kalau ingin praktekkan, coba antum sudah belajar itu pulang ke rumah, ragukan bapak kalian tuh.
Pak, semenjak saya belajar filsafat, saya ragu bapak-bapak saya atau bukan. Nah, coba. Tentu bapak kita ngomong juga, iya nak, sebelum kau belajar bapak yakin kau anak bapak. Kini kau anak siapa sebenarnya? Nih, dimulai ragu-ragu. Tak mungkin dapat kebenaran. Islam tak yakin kita. Karena Allah beri kita akal itu untuk menerima syariat, bukan mentak-ngatik syariat. Lihat, yang pertama sekali melanggar perintah Allah, melawan perintah Allah, melawan syariat Allah dengan fikirannya, itu iblis. Apa kata Allah? Apa yang menghalangi engkau untuk sujud? Apa jawab iblis? Qala ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Perintah sujud, perintah Allah, syariat, tapi dibantah iblis dengan logikanya. Banyak tak murid iblis sekarang? Ayat Allah dibantah dengan logika. Oh, menurut saya ayat mau dibantahnya dengan pikirannya. Padahal pikiran kita ini tak usah jauh-jauh lah ya. Nengok lemahnya pikiran. Itu kipas angin Pak. Semuanya ini merasakan anginnya. Ada tak yang tahu bentuk angin? Bentuknya. Tak ada yang tahu ikhwan. Masuk dalam kereta, kereta angin. Masuk dalam minyak, minyak angin. Masuk dalam perut, masuk angin. Kentut, keluar angin. Namun tak ada yang tahu hakikat bentuk angin. Ya. Akal tak bisa menyelaminya. Lebih dekat lagi ruh. Pernah tak kita melihat ruh kita? Tak mungkin, tak pernah. Pernah tak kita mendengar suara ruh kita? Juga tak pernah. Pernah tak kita bicara dengan ruh kita? Juga tak pernah. Lalu dari mana kita tahu ruh? Itu yang ada pada diri kita. Hujan ya? Apa hujan? Hujan rame-rame. Hujan itu kalau satu-satu insya Allah tak ada yang takut. Tapi kalau dikeroyokan, itu yang menyebabkan dari apa? Hujan di tengah jalan kita dipinggirkan jalan. Kalau hujan di tengah jalan, pinggir aja. Insya Allah kita tak kena hujan. Karena hujan di tengah jalan. Kita di pinggir jalan saja. Baik, ini tadi akal diberikan Allah. Untuk apa? Menerima syariat. Bukan ngotak-ngatik syariat. Pikiran itu alat. Bedakan nih. Akal, alat menerima syariat. Pikiran, alat untuk memahami diri dan apa yang pada di luar diri kita. Anak kecil melanggar syariat berdosa tak? Tak berdosa dia. Orang gila melanggar syariat berdosa tak? Tidak. Kenapa anak kecil tidak disebut orang gila? Kalau sama-sama tak punya akal. Sebenarnya bukan tak punya akal. Punya. Anak kecil tuh dia punya akal. Alat untuk menerima syariat. Tapi belum berfungsi kecuali setelah balik. Maka itu dia melanggar syariat. Dia belum berdosa. Karena belum berfungsi alat tuh. Balik nanti berfungsi. Orang gila alatnya tuh rusak. Nah, kau mau melanggar syariat, kalau sudah lewat masa kecil, yang paling bagus ini jadi orang gila. Kan mantap tuh ya. Orang tidur mimpi melanggar syariat dosa atau tidak? Tidak. Alatnya lagi istirahat. Adapun pikiran, anak kecil berpikir dia. Bagaimana mau minta agar ibunya bisa bagi dia beli es krim? Dia pikir apa senjata yang paling ampuh? Nangis. Minta dia, belum ibunya jawab belikan, dia sudah nangis Pak. Apa? Berarti ibu kalau sudah menangis mesti dibelikan. Tapi bapak ternyata tak bisa. Begitu dia minta dengan abinya nangis-nangis, abinya bilang nangis terus.
Sudah Abi, tidak, nangis lagi. Akhirnya dia memikir, wah ini habis air mata pun tak dibagi. Besok yakinlah dia kalau jumpa abinya mau minta beli barang, pasti dia tak nangis. Tapi kalau ketemu uminya minta, mesti dia nangis. Panjang akalnya. Ya, orang gila berpikir tak? Orang gila berpikir tak? Kalau dia minta rokok, dikasih pulpen, siapa yang dibilangnya gila? Ini orang gila minta rokok umpamanya, Pak, rokoknya Pak 1. Kita kasih pulpen, siapa dibilangnya gila? Berarti dia tahu pulpen. Kita dibilang gila, ente orang minta rokok dikasih pulpen. Begitulah pengaruh rokok itu. Orang gila bisa lupa semuanya, tapi dia tidak akan bisa melupakan rokoknya untuk menguatkan ingatan. Jangan pula santri sibuk merokok, kata Ustaz Ali, menguatkan ingatan. Ingat cuma dengan rokok. Ya, lihat pengaruh. Nah, Allah turunkan semuanya di atas aturan syariat Allah. Maka itu pelajari agama kita. Semakin kita paham, semakin mudah. Ini hujan. Menjamak sunnah tidak? Dibolehkan. Kan beda. Sesuatu yang dibolehkan diangkat jadi sunnah berbahaya. Karena kaidah bid'ah, sesuatu yang boleh diamalkan terus sampai ada anggapan di atasnya, jadi bid'ah. Salat subuh Jumat, biasanya kita baca apa? Surah apa? Sejadah. Yang sunnahnya mana? Membaca surahnya atau sujudnya? Jumat. Yang sunnahnya mana? Membaca surahnya atau sujudnya? Dalam hari Jumat itu, kalau sujudnya, kenapa hanya surah sejadah aja yang dibaca? Banyak ayat-ayat sejadah yang lain, yang pendek, bisa langsung sujud. Berarti apa yang intinya? Baca surahnya itu. Membaca surah sejadah itu bagian dari sunnah dalam Jumat. Membacanya, karena di situ ada ayat untuk sujud, kita sujud. Kalau hanya dikatakan sujud sejadahnya, banyak ayat yang mengandung perintah untuk sujud sejadah. Kenapa kita tidak baca itu? Nah, ketika ini diamalkan, dia sunnah, tapi diamalkan terus dari kecil sampai tua, sampai timbul anggapan kalau hari Jumat tak baca surah sejadah, rasanya Jumat ini kurang afdol. Nah, berubah itu jadi bid'ah. Karena sudah mengangkat kedudukannya melebihi dari ketentuan syariat. Semuanya harus ada aturan syariat. Ya, harus ada, sesuaikan kita dengan aturan syariat. Kadang-kadang ada sebagian tempat asal hujan dijamak. Tapi saking tak tahunya, karena memang biasa jamak, akhirnya santri pun di kamar menjamak. Kalau hari hujan ini menjamaknya di masjid. Ini kita mau balik nih ya, hari hujan. Kalau kita pulang karena lebatnya hujan, kita tak mungkin lagi ke masjid. Karena lebatnya ini semuanya, akhirnya kita menjamak. Kadang-kadang ini hujan rintik aja. Ya? Nah, langsung dijamak. Sudah tuh bercerita pula di masjid. Sampai waktu Isya, bukannya di masjid, balik semuanya. Sudah jamak tadi. Itu dibahas oleh Syekh Utsaimin. Ya? Jangan mudah-mudah seperti itu. Nah, tadi. Ini bagian ketakwaan kepada Allah. Menegakkan amar ma'ruf juga harus menurut aturan syariat. Sebab amalan ikhlas. Yang kedua, ittiba. Ini aturan syariat. Orang kita pakai helm aja sesuai standar nasional. Antum ahli membuat helm, lalu antum buat helm sendiri 10 kali lebih tebal dari helm standar nasional. Tebalnya pun 10 kali, besarnya 10 kali lipat, beratnya pun 10 kali. Antum pakai itu helm ketika ada razia, kena tangkap atau tidak? Kena tangkap.
Walaupun alasan, Pak, kenapa saya ditangkap? Ini kan helm 10 kali lebih tebal dari itu, Pak. Besarnya pun 10 kali. Kalau saya ditabrak, insya Allah tak masalah, Pak. Kalau kena helm ini. Cuman saya mati kena berat helm aja masalahnya, Pak. Tangkap karena tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan standar. Begitulah amalan. Kalau tidak sesuai standar apapun bentuknya, tidak terima Allah. Umpamanya ada orang bangun sholat subuh, orang sudah salam, dia langsung tegak lagi. Kita hitung-hitung, ini sudah 10 rakaat ini. Dan itu dia salam. Lalu kita tanya, lagi, antum sholat apa, Pak? Santai aja jawab, sholat subuh. Kok 10? Oh biasa, kata dia. Saya kalau hari libur 10. Itu kalau libur 3 hari. Kalau libur agak panjang kadang-kadang 20, kata dia. Ente pemalas dari dulu sholat subuh 2 rakaat juga. Libur pun masih 2 rakaat. Kira-kira mana yang diterima? Yang 2 rakaat tadi atau 10 tadi? Dia sesuai standar. Sementara yang lebih tak sesuai standar. Nah ini dia yang kita inginkan. Kalau sesuai standar banyak, bagus. Tapi kalau tidak sesuai standar, itu jadi masalah. Ya, nah ini dalam ta'am. Kemudian wasiat kedua yang disampaikan Nabi kepada kita seluruhnya adalah untuk memperbaiki keburukan yang telah kita lakukan. Nah, kebaikan pertama bertobat. Ini kebaikan pertama. Yang kedua, banyak amal soleh, banyak ada amalan-amalan itu yang bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Ya. Puasa Ramadan nih tak lama lagi. Tanggal berapa puasa Ramadan? Hah? Tanggal Ramadan. Puasa tanggal berapa? Kadang-kadang tanggal 24, 25 juga. Puasa Ramadan insya Allah tanggal 1. Kita lebaran insya Allah sudah tahu lebaran? Sudah. Kapan? 1 Syawal. Jadi jangan bertengkar, ini bilang 25, ini bilang 26. Salah. Puasa Ramadan itu tanggal 1 Ramadan. Nah, Ramadan akan masuk. Berapa amalan yang banyak keutamaan diberikan Allah? Banyak Allah berikan. Baca Quran, mendirikan malam Ramadan, memberikan perbukaan. Tapi ada yang rajin rajin sholat tarawih, tapi tak sholat isya. Tengok kemana? Sholat tarawih, Pak. Isya? Enggak, Pak. Kenapa isya enggak? Kan sholat sunnah tuh dalam Ramadan ini jadi sholat wajib gitu dia. Ada yang ngasih orang perbukaan tapi tak puasa. Setiap hari kasih 30 orang. Buka sini ya. Oh enggak, Pak. Kenapa? Saya tak puasa, Pak. Loh, kamu kasih setiap hari 30 orang, kamu sendiri tak puasa. Iya, Pak. Kan kalau 30 orang satu hari, Pak, sebulan kan jadi 900. Dikurangi saya 30 hari tak puasa, kan masih ada lagi 870. Kan lumayan, Pak, kata dia. Dengan modal sekecil-kecilnya 3 buah korma, air mineral segelas. Makanan enggak, Pak. Kan kita cuma suruh memberi orang berbuka, bukan memberi makan. Jadi infaknya cukup. Ini Pak Ustaz, ada infak perbukaan. Apa? Ini ada 200.000 untuk 300 orang. Apa? Nah, kurma 3, 1 orang, air separuh. Kan perbukaan aja kan, kata dia. Ya, makan ada panitia yang lain, Pak, ngurus nih. Gitu. Kalau untuk perbukaan saya saja, kata dia. Lihat, saking pelitnya. Infak Ramadan semuanya. Semangat. Man sama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua ampunan dosa, tapi dia lupa ada siang lain. Apa ada siang lain? As-salatul khamsa wal jumu'ah ila jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tanabatil kaba'ir. Salat 5 waktu. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa yang ada di antara keduanya dengan syarat menjauhkan diri dari dosa besar. Ini dia lupa. Maka perhatikan. Nah, kebaikan pertama
bertobat. Banyak istighfar. Istighfar pun pakai aturan syariat. Bukan kita. Ya. Ginilah logika praktis lah. Kalau ada kawan tiba-tiba dia bawa mobil kita, dimalingnya. Mobil kita dibawanya, uang kita dibawanya, semuanya, padahal kita sudah bantunya berapa tahun. Jelas dia salah. Tiba-tiba kita ketemu, lalu dia minta maaf dengan kita. Tapi dia maaf tuh jadi main-main. Bawanya nyanyi-nyanyi, kira-kira antum maafkan atau tidak? Tidak. Maafkan aku, akhi. Itu maafkan. Loh, antum sudah maling duit saya, antum minta maaf nyanyi-nyanyi, ya? Mestilah dimaafkan. Ini kita nak minta maaf kepada Allah tentang dosa kita. Kadang-kadang ada yang minta maaf sambil menari-nari. Lihat, anak kita aja kalau buat salah, kamu maling duit bapak ya, maafkan aku bapak, maafkan aku. Itu bukannya kita maafkan. Sudah maling duit, minta maafnya. Apalagi bawa lagu baru lagi, tuduhlah aku sesuka hatimu. Allah, terkacau lagi tuh. Aturan agama, minta maaf kepada Allah, tobat kepada Allah. Kalau perlu malam munajat kepada Allah. Tak perlu nangis itu ditengok orang. Ini kita kalau ditengok masuk kamera baru nangisnya mantap. Mantap nangisnya. Menggugur-gugur tengok Abi. Mantap kan Nabi nangis. Pakai baju putih lagi kan, nangis. Sudah tu tak ada nangis-nangis lagi. Tangisan itu 10 macam. Bisa aja satu menangis karena Allah, ya, itu sudah cukup. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita nangis, ya. Maka malam munajat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah nasihat adab. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Di antara akhlak, Rasul katakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak bukan hanya manusia kepada manusia, akhlak utama, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasul. Lalu bagaimana akhlak kita kepada manusia? Kita menjaganya. Di antara akhlak sesama manusia yang patut untuk dimiliki seorang mukmin adalah sifat tawadhu. Sifat tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah, tidak menghina manusia. Karena musuh dari sifat tawadhu itu apa? Ujub, sombong. Ujub, sombong ini sifat iblis. Ujub 2 rukun. Apa rukun ujub? Pertama, dirinya, sesuatu yang ia banggakan. Kalau ada diri, kemudian ada yang dibanggakan, seseorang bisa ujub. Tapi dia belum menghina orang lain. Tidak ada sasaran, belum sampai tingkat sombong. Tapi kalau dia sudah kebanggaannya itu menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, menolak kebenaran, dari ujub naik ke sombong. Jadi orang bisa boleh ujub kadang-kadang terjadi. Ini bagaimana? Oh, ini pandangan saya begini, ini bagaimana orang? Oh, itu saya tak tahu. Dengan sifat itu bisa aja ujub. Tapi ketika dikatakan, ini pandangan saya begini, terus, Ustadz, bagaimana dengan Ustadz yang ini? Oh, bukan, itu Ustadz itu tak ada tazkiyah, umpamanya. Ya? Harus ada ini, dari mana ini? Oh, itu tabain bodoh, sudah. Hati-hati. Nah, untuk bentengi ini apa dia? Tawadhu. Dia tawadhu'nya Imam Sufyan Tsauri contoh saja. Kita kalau lihat tawadhu Rasulullah sudah jelas. Imam Sufyan Tsauri kita buat contoh yang lain. Suatu ketika beliau ingin ke Mekah. Imam Sufyan Tsauri ini gelarannya Amirul Mukminin fil hadis. Hafalan hadisnya 300.000 sampai 1 juta hadis. Orang kenal namanya, alimnya, tawadhu'nya, bijaknya, semuanya tahu orang. Tapi dia tak dikenal. Kecuali orang tertentu. Ketika dia habis bekal, dia mau ke Mekah, dia minta izin sama satu kafilah untuk ikut. Ketua kafilah bilang boleh ikut,
tapi dengan syarat jadi tukang masak. Ini imam besar tahu. Lalu kata imam, oke, saya jadi tukang masak. Sampai di jalan, beliau masak, istirahat, beliau masak roti, ternyata hangus. Diantar kepada bos. Lihat roti hangus, langsung Imam Sufyan Tsauri kena tampar. Imam Sufyan Tsauri tak melawan. Diam aja. Sampai di kota Mekah, orang melihat kedatangan Imam Sufyan Tsauri, mengunjunginya, bertanya tentang agama ini. Yang menampar tadi mundur, bertanya pada yang lain, siapa itu? Dia heran, kok orang ini didatangi ramai orang. Lalu yang itu ditanya mengatakan, kamu tidak tahu siapa dia? Tidak. Itulah Imam Sufyan Tsauri. Antum bisa bayangkan, dia baru aja menampar imam besar. Padahal dia sendiri menyintai Imam Sufyan Tsauri, mengaguminya, akhlaknya, adabnya. Bayangkan kalau anak kena tampar di situ, oh awas di Pekanbaru ya. Hah? Anak balas pakai kaki ya, baru nanti tahu. Ha? Ini Imam Sufyan Tsauri. Begitu orang minta maaf, ya Imam saya tidak tahu ini. Apa jawab Imam Sufyan Tsauri? Saudaraku, orang yang menghanguskan makanan orang lain memang layak untuk ditampar. Lihat tawadhu'nya Imam. Coba kita, inti nampar ya. Contoh lain lagi Imam Hubairah. Imam Hubairah ini menteri. Saya tak tahu masanya ya. Dia menteri. Dia juga guru besar. Guru para pakar mazhab. Malik, Ahmad, semuanya berguru pada dia. Suatu ketika dia buka satu kitab Mufrad Imam Ahmad. Satu kitab yang hanya Imam Ahmad saja yang punya pandangan seperti itu. Yang lain tak ada. Begitu dia buka itu, ada di antara muridnya itu fakar dari mazhab Imam Malik, Imam Muhammad Al-Asiri. Kata Imam Muhammad Al-Asiri, tidak ya Syekh, Imam Malik juga punya pendapat seperti itu. Saya bilang tidak, ini buktinya dalil, ini kitabnya ini. Imam Muhammad tidak mengeluarkan dalil. Akhirnya guru marah. Guru marah, keluar kata-kata yang tidak pantas dari sang guru kepada sang murid. Padahal ini sama-sama ulama nih. Kajian ditutup dulu. Habis. Minggu depan pengajian mulai. Sebelum mulai pengajian di absen. Karena ini kajian khusus. Ya, di absen. Tersebutlah nama Imam Muhammad Al-Asiri. Ternyata Imam Muhammad Al-Asiri tetap datang. Beda murid sekarang. Kalau lah selisih dengan ustaz, dia cari orang lain untuk menjauhi ustaz. Tak sedap ngaji ustaz tuh kata dia. Kenapa? Penjelasannya kurang jelas. Padahal masalahnya bukan apa, dia punya utang dengan ustaz tuh. Jadi cari orang, alasan tak bagus. Akhirnya ngajak orang, timbul lagi kelompok baru, gara-gara tak suka satu ustaz, cari. Besok betul, ustaz, saya lihat ustaz sekarang tak bisa kita contoh. Kita nengok ini, rupanya begini ustaz. Nengok ini, gini. Memangnya Allah suruh antum ikut ustaz? Yang disuruh Allah ikut siapa? Rasulullah. Lihat, sudah berkumpul. Apa kata Imam Muhammad? Imam Hubairah, stop. Kemarin terjadi perdebatan saya dengan Imam Muhammad Al-Asiri. Keluar ungkapan yang tidak layak dari saya kepada Imam Muhammad Al-Asiri. Hari ini juga dilayak ramai semuanya. Saya minta Imam Muhammad Al-Asiri mengkisos saya. Tolong balas perkataan saya dulu. Kisos. Imam Muhammad sebagai murid bukan macam murid kini. Kalau murid sini suruh kisos, semua binatang keluar dari mulutnya. Lang tak disuruh kisos saja, guru aja kena tahzir. Guru spesialis tahzir. Habis tuh semua guru. Tapi ini lihat, enggak kata Imam Muhammad.
Anda yang benar ya Syekh, saya salah. Tidak, kisos. Saya minta kisos. Anda yang benar, saya yang salah. Pokoknya kisos. Bertengkar lagi minta kisos. Tapi semuanya menangis. Bagaimana Imam Hubairah tawaduknya minta kisos sama muridnya. Sudah tu masuk imam lain, ginilah. Imam Hubairah minta kisos. Imam Muhammad tak mau mengkisos. Bagaimana kalau Imam Hubairah bayarkan utang Imam Muhammad Al-Asiri? Ini menteri, duitnya banyak. Ini murid biasa aja. Kata Imam Hubairah, oke, saya bayarkan utangnya. Berapa utangnya? Tidak banyak, sekitar 100 ribu, kalau tak salah 100 ribu dinar. Kalau hitung-hitung duit kita sekarang, ya hampir setengah kilogram emas lah. 1 dinar itu 4,25 gram. Sekarang 1 gram emas saja sudah 800-900. Antum kalikanlah. Kata Imam Hubairah, boleh, saya bayarkan utangnya, tapi dengan syarat, tolong doakan saya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita macam apa ya? Kalau laki-laki berdebat sama kawan, mau satu manhaj aja satu manhaj, sudah. Kalau dia tabrakan tuh tengok, oh yang kemarin tuh dia. Rasain lu. Walat belum kenal dengan saya ya. Doa pak mati sekalian. Bukannya datang, langsung kualat dengan saya kemarin tuh. Udah saya nasihati tak mau. Ya. Maka itu yang kita inginkan, bagaimana kita ya bermuamalah. Nah, tawadhu diantaranya adalah sifat yang harus kita miliki sebagai muslim, sebagai dai. Lihat juga Umar bin Khattab sedang duduk berdiri sama kawannya, tiba datang seseorang. Ittaqullah ya Amirul Mukminin. Orang ini nasihati Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, takwalah kepada Allah. Kira-kira gimana kita? Ini ustaz. Kita tahu ilmunya, adabnya, akhlaknya, dermawannya. Sedang duduk berdiri, datang seseorang, katakanlah preman umpamanya. Langsung ngomong, ustaz, bertakwalah kepada Allah ustaz. Kira-kira apa yang kita katakan pada orang kayak ini? Mungkin kita, ya akhi, antum tengok siapa nih? Ustaz ini, jenggotnya coba kau tengok panjang tuh. Hah? Antum nasihati dia, itu siapa? Mungkin kita begitu. Sama aja dengan temannya Umar bin Khattab. Ketika orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin bertakwa kepada Allah. Apa kata dia? Ya akhi, pantas tak engkau mengatakan itu kepada Amirul Mukminin, orang kedua terbaik dalam Islam. Setan aja takut berselisih dengan Umar, lalu engkau nasihati agar bertakwa. Itu intinya. Tapi Umar sendiri apa katanya? Tidak, biarkan dia ngomong. Lalu Umar berkata kepada orang itu, ya akhi, berilah nasihat. Kalau engkau ingin beri nasihat, beri nasihat. Sebab kalau engkau tidak keluarkan nasihat itu tak baik bagi dirimu. Sementara kami, tidaklah ada kebaikan pada kami kalau kami tidak mendengar nasihatmu. Antum bayangkan, khalifah, orang kedua terbaik dalam Islam, kedermawanannya, bayangkan kekayaan Umar tuh dihitung-hitung, dia punya penghasilan hampir 233 miliar satu bulan. Tapi ketika wafat beliau masih meninggalkan utang 86.000 dinar. Begitu, tapi begitu tawaduknya. Bagaimana dengan kita sekarang? Apa yang kita punya? Ilmu pun jauh, amal juga kurang, harta apalagi. Tapi ada tak sifat tawaduk kepada kita, merasa bahwa diri kita kurang, kita perlu tambahan ilmu. Maka itu hati-hati dalam belajar, kata para ulama. Karena belajar itu 3 tingkatan. Tingkat pertama sombong, tingkat kedua baru tawaduk, tingkat ketiga baru sadar bahwa diri bodoh. Orang kalau baru belajar tahsin Quran, tak ada lagi di Kediri ini yang paling pandai baca Quran kecuali dia aja. Kalau ada imam baca Quran, dia dengar memang. Dia khusyuknya nak dengar bacaan imam.
Ini makhraj hurufnya betul atau tidak. Begitu imam baca tenang. Begitu selesai sholat, mantap bacaan imam ini. Tapi agak salah sikit lah. Di mana salahnya? Makhraj hurufnya agak kurang tepat. Huruf apa? Shad. Kenapa? Kurang sangkut ke gigi. Seharusnya kan ihdinas sirat ada bunyi. Tadi imam kan cuma membaca umpama ihdinas siratal mustaqim. Dia tak nanya lagi imam ni punya gigi atau tidak. Sombong. Tengok. Baru tahu sunnah. Baru tahu satu. Itu kalau ada imam solat dia nengok. Goyang-goyang nak. Kenapa? Bacaannya lah bagus, mantap semua. Makhraj sudah mantap. Cuman tak goyang-goyang. Kurang sunnah. Dia tak tahu saya Utsaimin tak bergoyang. Saya bin Bas tak goyang. Saya Mukbil tak goyang. Si Albani goyang. Tapi dijadikan permasalahan. Para ulama tak jadi masalah. Dia yang jadikan masalah. Hebat betul daripada ulama. Kurang goyang. Ya benar. Dijemput orang. Solat tempat kita. Udah keluar mereka ngomong. Pak Ustaz, saya tadi solat di tempat Ustaz tuh. Terus terganggu saya solat Ustaz. Kenapa? Goyang semua Ustaz. Gitu dia. Goyang-goyang tuh mengganggu kekhusyukan saya solat. Saya bilang, Pak, sebenarnya Bapak yang salah. Dari mana saya salah? Salahnya kita ini kan kalau solat tuh dilihat tuh telunjuk kita. Kenapa Bapak lihat telunjuk orang? Kalau dikasih dalil dia takkan mau. Lihat telunjuk kita, jangan lihat telunjuk orang. Nah, kalau sekiranya telunjuk orang tuh bergerak-gerak dan kita terganggu, goyang juga. Mana yang paling kuat? Goyang. Oh, ente goyang ya, anak goyang juga lah gitu kan. Gitu, akhirnya kan kita perhatikan telunjuk kita. Kalau dikasih dalil pun percuma juga kan. Lebih itu. Oh gitu, iya. Jangan tengok telunjuk orang. Nah, jangan Bapak tadi nengok kiri kanan kan, karena goyang-goyang semua terpaksa begini-begini terus. Nah, enggak. Nah, kembali agar kita tanamkan. Inilah secara ringkas insyaallah materi kita malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan kita berlomba-lomba ta'awun 'alal birri wa taqwa dan berlomba-lomba berharap agar Allah memberikan istiqamah dan terus berharap di atas Islam dan sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terserah. Boleh kalau ada pertanyaan. Tapi jawaban tak ada. Kan ditanya ada tak pertanyaan? Boleh aja. Kan yang bertanya antum. Yang jawab bisa aja Ustaz Andika yang jawab. Kan ini namanya biasanya para ustaz tuh dia saling tanggung jawab. Biarlah ana menanggung pertanyaan antum semua insyaallah. Ustaz Andika yang jawab. Itu namanya toleransi dalam dakwah. Yang tua memberikan kepada yang muda untuk menjawab. Kan mantap tuh cara-caranya tuh. Damai itu. Silakan. Mudah-mudahan tak ada. Insyaallah khairan jaza di Ustazina Ali Ibn Ahmad Ali Ahmad bin Umar Alhamdulillah Ta'ala. Terima kasih banyak kepada Ustaz Ali yang telah memberikan banyak faedah. Sebenarnya beliau ini tidak komitmen ya. Dan tadi bilangnya kalau es habis baru selesai. Ini es masih setengah. Ya maka itu belum selesai kan, belum tutup lagi. Ini rencana mau ngabis-ngabiskan, maka itu anak goncang-goncang. Lagi digoncang-goncang dari kota habis-habis gitu kan. Kalau dimasukkan ini kan sebenarnya kalau pakai tangan kan lebih baik. Sebab tangan anak ini lebih bersih daripada sendok. Tak ada orang yang minjam tangan anak untuk makan itu. Ya kan? Ada tak? Istri antum aja tak pernah minjam tangan antum. Mas, minjam tangannya makan mas. Tak pernah ya Ki. Tangan itu cuma antum sendiri yang makainya. Mana ada orang lain mau minjam. Sebab orang pun tak mau minjam juga tangan antum. Silakan. Baik.
Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang langsung dulu ya. 2 atau 3 pertanyaan kalau ada. Imam Ghazali ngomong, nih bukan anak ya, yang salah paham tuh. Orang yang paling bingung itu orang yang tak tahu apa yang dia tak tahu. Mau bertanya pun tak tahu. Itu bukan anak ngomong tuh, Imam Ghazali ngomong. Jangan marah dengan anak, anak nyampaikan aja. Silakan. Tapi yang bertanya ya, jangan pula Ustaz tanya apa sih yang saya tak tahu. Ya anak tak tahu tuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Langsung saja terkait sama mohon ada penjelasan terkait sama Umar tadi masih punya tanggungan sekian ribu karena kita ada Utang, iya. Ini karena terkait sama ketika meninggalkan semua urusan harus selesai, apalagi utang. Iya. Jadi mohon penjelasan supaya kita yang menangkap terakhir tadi, loh, Umar kok masih punya utang. Jadi mohon penjelasan untuk siapa yang bertanggung jawab. Ya tentu. Untuk melunasi. Iya, Umar kan masih meninggalkan utang 86.000 utangnya, tapi artinya masih banyak untuk bayar utangnya gitu. Anaknya bayarkan lagi, aman itu insyaallah, tidak susah-susah. Kan apanya ini? Apa yang kita ingin ambil dari situ? Hutangnya dihitung, memang dia punya utang, maka utangnya dibayarkan. Jelas itu tidak akan seperti anak-anak zaman sekarang. Tetapi yang kita ingin, kenapa dia sampai berhutang? Harta kekayaan dia itu untuk apa? Berbeda dengan kita ini, hutang kita bukan karena umat. Orang Umar aja khutbah pernah 20 tampanan. Padahal dia punya kekayaan demikian. Kita, ini yang ingin kita ambil. Insya Allah kalau soal hutang itu sudah utama. Mereka akan membayar hutang mereka. Bahkan mereka selalu membayar hutang sahabatnya yang berhutang. Karena senangnya memberikan bantuan hutang. Ya. Ini jangan dianggap Umar aja berhutang, berarti kita berhutang juga. Hutang kita mau beli, sebenarnya kita baru punya mobil, tapi kita ingin yang lebih besar lagi pesawat. Ya tentu berhutang kita kan. Nanti ada duit zakat kita, Pak Ustaz, saya ini berhak nerima zakat. Apa? Terlilit utang Ustaz. Apa utang? Beli pesawat kemarin Ustaz. Tidak utang itu ya. Yang lain, silakan. Ini kena hari hujan sebenarnya ya. Jadi tak ada pertanyaan. Apa beda ujub dengan kibar? Tadi saya sebutkan ujub 2 rukun, sedangkan kibir 3 rukun. Ujub diri dan ada yang dibanggakan. Kibir ada sasaran. Jadi penambahan sasaran ini membedakannya. Jadi tidak bisa untuk melihat seorang sebenarnya dia ada ujub pada dirinya, tapi dia tidak pernah merendahkan. Kalau betul-betul disampaikan hujah itu kuat, dia terima. Berarti tidak ada keujuban bisa ketika ada ketundukan. Tapi ketika dia sudah menolak kebenaran, kemudian menghina orang dengan merendahkan orang dengan kelebihan yang ada pada dia, jadilah jadi sombong. Nah, kedua-dua ini biasanya muncul aus pujian. Karena haus pujian orang muncul itu biasanya menampakkan kehebatan kita, apa kita itu bisa, atau haus dunia. Maka petaka itu mengerikan, haus pujian, haus dunia dan ingin terkenal. Biasanya kalau sombong itu masuknya di orang awam masih belum. Kalau sombong itu masuk kepada diri para dai itu bahaya. Ya, sangat berbahaya. Ya. Itu diantara berbeda secara yang lain. Ini Pertanyaannya, wanita di dalam pergi tanpa mahram ditentukan oleh apakah batasan safar bagi wanita, waktu, jarak, atau perbatasan wilayah? itu Ustaz Andika yang jawab besok ya. Dan itulah jawabannya. Tidak baik-baik. InsyaAllah besok Ustaz Andika yang jawab. Selesai. Ana juga pernah di SMS Ustaz. Ana bertanya 3 pertanyaan. Tolong jelaskan beserta dalil ringkas dan padat. Di SMS.
Anak jawab betul pakai dalil, ringkas dan padat. Allahu a'lam. Dalil ringkas dan padat. Nah, kalau ini tanya aja lah Ustaz Andika, aman kan? Jadi kalau hukum-hukum serahkan pada Ustaz Andika, sebab anak tak mau dihukum lagi. Ya, itu saja. Moga-moga bermanfaat. Subuh ada ya? Insya Allah. Oh, ada subuh. Kalau sudah kan. Subuh kalau bisa sih permintaan saya sebagai ya yang apa istilahnya, melayani lembaga yang ada di sini. Iya. Jadi nasihat-nasihat kepada para penuntut ilmu, khususnya tentang pengalaman antum kan sudah lumayan banyak, Ustaz. Dari karya yang antum buat luar biasa, banyak sekali tulisan-tulisan dan mungkin sangat produktif. Bahkan sampai-sampai ada ungkapan yang sangat populer bahwa istri kedua Ustaz Ali adalah laptop gitu kan, karena nggak bisa lepas dari nulis gitu, Ustaz. Jadi bagaimana tipsnya supaya para pelajar ini suka membaca, Ustaz, suka menulis, suka berkarya di bidang-bidang yang sifatnya ilmiah, Ustaz. Nah, itu butuh sekali kami untuk nasihat yang seperti itu, para guru khususnya, dan juga untuk para santri dan para hadirin mungkin yang besok pagi mau hadir. Ya, boleh. Boleh. Kita bahas masalah itu. Kayak tadi dia apa juga gitu di pondok Pontianak Haikal. Mereka minta ya tidak apa-apa, karena itu memang sangat dibutuhkan. Ibnu Sahin punya tulisan 1000 bab. Syekh Islam Ibnu Taimiyah sebagian mengatakan sudah tak terhitung. Kenapa mereka hidup? Mereka meninggalkan warisannya dalam bentuk tulisan. Karena ketika mereka telah wafat, mereka tetap hidup dalam kematiannya. Kenapa? Orang baca, orang bermanfaat, dan mereka tidak ingin dikenal dengan itu pun. Bayangkan antum, mereka itu hidup bukan di zaman teknologi. Semua pakai tulis tangan. Hari ini teknologi canggih semuanya. HP, belum lagi merek ini keluar, macam ini keluar lagi. Ada Xiaomi, ada Xiaomi, ada Xiaomi, macam-macam silah, ada semua. Maka itu santri pun, ustadz pun banyak yang bisa mudah. Apalagi buku-buku. Kalau dulu ada seorang ulama kita, kemana pun pergi dia mikul buku terus untuk belajar. Hari ini tidak ya, antum bawa saja satu HP, antum bisa 6.000, 7.000 kitab di dalam satu HP. Tapi yang anehnya, yang terpencet bukan buku itu, yang lain juga yang keluar. Lain dipencet, lain keluar, lain dipencet, lain keluar. Ya? Kalau santri biasanya tak ada yang dipencet, lain game over sana, game over sana. Akhirnya mereka semua game over. Ya, itu dulu. Ya, mudah-mudahan membantu. Baik, kita coba sampai di sini dan kita langsung lanjutkan untuk sholat isya. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada para hadirin atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.